Yang pertama CP itu pergantian dari KI. Kalau di kurikulum 13 dia KI. Kalau TP dia KD. Kalau ATP dia silabus. Sekarang saya menjelaskan tentang modul ajar. Ini adalah pergantian dari RPP. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa itu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Satuan pendidikan gunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen. Jadi ada kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik murid. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita belum bisa membuat modul ajar, kita bisa ambil dari internet ataupun dari PMM, kita modifikasi sesuai dengan satuan pendidikan kita, kelas kita masing-masing. Jadi nggak harus kita membuat, tapi alangkah lebih bagus kalau kita buat sendiri. Nah, dalam modul ajar itu sekurang-kurangnya komponen yang harus ada minimal 3 komponen. Yang pertama, harus ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini ada pembuka, inti maupun penutup. Dan komponen ketiga ada asesmennya. Jadi membuat modul ajar ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi komponen yang paling inti yang harus ada 3 komponen, TP, langkah-langkah, dan asesmen. Itu minimal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat lebih banyak lagi atau ada lampiran LKPD-nya atau membuat sarananya, apa lebih dijelaskan lagi, itu boleh. Ya, tergantung kepada Bapak Ibu. Nah, ini contoh modul ajar IPAS bab 7. Bagaimana mendapatkan semua perluan kita. Satuan pendidikannya. Nah, ini capaian tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hikmah. Ini capaiannya yang saya ambil dari IPAS. Peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Model pembelajaran. Nah, saya membuat modul ajar saya berdasarkan model pembelajaran saya. Model pembelajaran saya gunakan di sini adalah berdiferensiasi. Saya melakukan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Di awal pembelajaran saya memberikan juga pertanyaan teman. Ini membuat peserta didik lebih memacu untuk mengetahui materinya. Jadi pertanyaan pertama yang saya lemparkan kepada anak murid yaitu, apa hubungan kebutuhan dan keinginan? Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Sudah saya bedakan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi Bapak Ibu, nanti kelas 2 dan kelas 5 bisa nanti saat mendapat anaknya langsung melaksanakan ada asesmen diagnostik. Ya, jadi kita bedakan anak ini. Bukan kita bedakan mana anak yang pintar, mana anak yang kurang. Tidak, ya. Kita membedakan berdasarkan gaya belajar. Nah, persiapan. Saya mencantumkan persiapan juga di sini. Bapak Ibu biasanya memang ada doa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran hari. Kita menyampaikan tujuan pembelajaran jangan terlalu baku pada anak. Jangan kita bacakan peserta didik mampu. Jadi anak itu jadi apa maksud ibu ini? Jadi kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu lebih halus pada anak-anak. Anak-anak, contohnya ya, anak-anak hari ini kita harus membedakan antara apa itu keinginan dan kebutuhan. Jadi anak itu paham. Lanjut, untuk kegiatan intinya, pertama yang saya lakukan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Jadi kita kelompokkan. Ada 3 kelompok tadi. Selanjutnya yang kedua, nah untuk kelompok yang visual, tugasnya diminta mengamati dan mengelompokkan gambar-gambar mana yang keinginan dan mana kebutuhan yang sudah saya acak. Lanjut yang ketiga, untuk yang auditory, nah mereka ini kan bisa mendengar, yang suka belajar mendengar kan? Melihat video tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dari tayangan YouTube dan diminta memberikan contoh kebutuhan dan keinginan dari pengamatan. Yang keempat, nah ini anak yang kelompok kinestetik, mereka menceritakan
Baru setelah mereka mendapatkan tugasnya masing-masing, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Jadi dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi dikatakan bahwa guru adalah artis di depan kelas. No. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita yang menggerakkan anak itu berpikir bernalar kritis mandiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Biarkan anak itu yang memiliki proses itu. Jadi mereka lebih memahami materi yang kita sampaikan. Kita lakukan kegiatan penutup. Kita berikan kembali kepada anak-anak seputar materi yang sudah kita pelajarkan itu. Bagaimana kita ulang lagi. Terus guru mengajar peserta didik berefleksi atas proses yang dilalui. Bagaimana belajar hari ini? Apa yang kurang? Itu ditanyakan sama anak-anak. Itu namanya berefleksi. Terus guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Nanti kita selanjutnya atau besok mulai pelajaran ini kita pelajaran ini, dan itu masih kalau bisa berhubungan. Terus guru menutup dengan doa dan salam. Baik Bapak Ibu, dalam membuat modul ajar ini, kiranya kita sebagai peserta didik memberikan peserta didik itu model pembelajaran yang menarik. Jangan kasih PBL. Ada yang misalnya yang kemarin apa? Master learning, berdiferensiasi. Ternyata banyak sekali model pembelajaran yang harus kita pelajari. Ya Bapak Ibu, agar pembelajaran kita ini lebih menarik. Kita pilih mana model pembelajaran yang menarik itu yang mana? Ada discovery learning, PBL, berdiferensiasi, master learning, banyak apa? Active learning. Itu bisa kita tambahkan referensi kita. Modul ajar untuk kelas 5 bab 1 itu yaitu ada pembelajarannya yaitu inquiry, diskusi, dan presentasi. Media pembelajaran yang digunakan referensi percobaan sifat-sifat cahaya, alat tulis, alat mewarnai, cermin datar, senter, gelas, prisma, dan material lainnya. Persiapan pembelajaran yang pertama itu memastikan semua sarana dan prasarana itu alat dan bahan yang tersedia. Lalu memastikan kondisi kelas itu supaya kondusif. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada pertanyaan pemantikan esensial, informasi apa yang kalian dapatkan dari melihat. Yang kedua, informasi apa yang kalian dapatkan dari mendengar. Kita masuk ke kegiatan pembuka. Di situ guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terakhir itu pelaksanaan asesmen itu ada sikap melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif maupun negatif. Yang kedua, melakukan penilaian antar teman. Ketiga, mengamati refleksi peserta didik. Pengetahuannya itu kita memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Keterampilannya nanti asesmennya berupa presentasi, proyek, dan portofolio. Inilah hasil modul ajar yang kedua kelas 5. Kurang dan lebih saya